Petugas Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sempat kewalahan saat mengeksekusi terpidana korupsi revitalisasi Pasar Kranji Kota Bekasi Iwan Hartono. Saya hari Kamis sih, hari Kamis. Kamera pegang dulu. Sini kamera. Direktur PT Anissa Bintang Blitar ini memberontak saat akan dimasukkan ke dalam mobil tahanan Kejari yang akan membawanya ke lapas Bulak Kapal Bekasi Timur. Keputusan terpidana sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Iwan Hartono divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Kasasinya, permohonan kasasi tadi ditolak. Maka dikarenakan tadi permohonan kasasi ditolak, berlakulah putusan pengadilan tinggi. Nah, gitu. Jadi karena putusan pengadilan tinggi ini menguatkan putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan terpidana adalah 2 tahun 6 bulan, maka terhadap terpidana pada hari ini kami melakukan eksekusi. Kasus yang menjerat Iwan Hartono berawal dari proyek revitalisasi pembangunan dan pengelolaan Pasar Kranji, di mana perusahaannya menjadi pemenang yang diumumkan oleh Pemkot Bekasi. Namun dalam perjalanannya, Iwan Hartono diduga memberikan cek kosong terhadap rekanannya yang bernilai hampir 3,1 miliar rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Satu persatu, indekos dan tempat hiburan malam di Kelurahan Tuban dan Desa Pemogan Badung digerebek oleh tim gabungan BNN Provinsi Bali, Polda Bali, BIN, dan Satpol PP dalam operasi terpadu pemulihan kawasan rawan narkotika. Anjing pelacak pun diterjunkan untuk mengetahui peredaran narkoba. Petugas juga melakukan tes urin narkoba kepada sejumlah warga. Operasi ini menyasar permukiman padat penduduk teridentifikasi rawan penyalahgunaan narkoba. Dalam operasi September hingga Oktober 2025, petugas mengamankan 6 tersangka sebagai pengedar narkoba di lokasi berbeda. Dengan barang bukti 274 gram lebih sabu, 443 gram lebih ganja, dan 228 gram ekstasi. Selain padat penduduk, di mana mungkin di situ juga ada tempat hiburan malam, terus kriminal konvensional juga tinggi, termasuk juga transaksi narkobanya juga cukup tinggi, Pak, dan termasuk juga tempat-tempat kos-kosan. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai langkah nasional dalam memperkuat upaya pemulihan kawasan rawan narkoba. Dari Denpasar, Bali, Indiar Ari, iNews melaporkan. Mana tempatnya lagi? Tunjuk. Nah, ini. Kau yang buat nih kan? Ya, Pak. Yang mana lagi yang di bawah itu? Polisi melakukan penggeledahan terhadap seorang pria pengedar narkotika di Jalan Perniagaan, Bangkorokan Hilir. Dari rumah pengedar ini, polisi menemukan sabu seberat 40 gram, 57 butir pil ekstasi, dan 220 butir pil Happy Five yang disimpan di dalam lemari pakaian. Dari penggeledahan inilah, polisi melakukan pengembangan dan menangkap seorang pria bandar narkoba. Pelaku menjalani bisnis ini sejak tahun 2023 hingga 2025 dan sudah 5 kali melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan skala besar. Pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika. Polisi menyita uang tunai sebesar 11,34 miliar rupiah, 3 bidang tanah seluas 6 hektar, 1 unit kapal, 3 unit ruko, surat berharga dengan nilai sebesar 4 miliar rupiah, dengan total 15 miliar rupiah. Sekali transfer itu bisa sampai 2,2 miliar. Itu kami kembangkan terus, akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa uang itu adalah uang hasil kejahatan narkotika.
tersangka terancam hukuman minimal 10 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal melaporkan. Sat Narkoba Polres Asahan menangkap 2 kurir narkoba di Asahan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan agar pelaku tidak melarikan diri. Dari mobil para pelaku, polisi temukan 3 tas yang berisikan total 76 kg sabu. Barang haram ini dibawa dari Malaysia dan masuk ke Asahan melalui jalur tikus perairan Asahan. Sabu tersebut akan dibawa pelaku ke kota Palembang dengan upah Rp3 juta per kilogram. Pelaku kemudian diboyong ke Mapolres Asahan guna penyelidikan lebih lanjut. Seluruh barang bukti disita polisi dan akan dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap. Sementara kedua pelaku terancam hukuman seumur hidup atau mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Besarnya kobaran api dengan cepat menjalar dari satu bangunan ke bangunan semi permanen lainnya. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Sedikitnya 20 rumah warga ludes terbakar. Menurut warga, kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Ya, awalnya dari listrik, Bang. Bukan kompor gas. Enggak, listrik. Itu rumah apa konveksi? Kontrakan. Kemungkinan konsleting listrik. Konsleting listrik. Kemungkinan besar itu. Ini ada berapa rumah, Pak? Yang kurang lebihnya sekitar bangsa 20-an. 20. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 25 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Upaya pemadaman kebakaran sebuah toko tekstil di Komplek Pertokoan ITC Fatmawati, Jakarta Selatan terus dilakukan. Titik api yang berada di ketinggian ditambah gedung yang tertutup kaca sempat menyulitkan upaya proses pemadaman. Setelah berjuang selama 3 jam, kebakaran toko tekstil ini akhirnya berhasil dipadamkan setelah 16 armada pengangkut air dan puluhan personil dikerahkan ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga bersumber dari korsleting listrik di lantai 3 bangunan. Ada satu ruko bahan-bahan tekstil, ya, toko gosip di pertokoan Lotemat. Alhamdulillah bisa segera dapat ditangani oleh rekan kita dari rekan pemadam, baik dari Jaksel, DKI. Untuk sementara korban jiwa nihil. Polsek Cilandak masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah pegawai toko sebagai saksi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.